Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah, kemarin Jumat 4 Juni 2021 di Aula Kecamatan Tempuran sudah dilangsungkan pertemuan mediasi untuk menuju kepada penyelesaian kasus pembangunan gedung sisi selatan milik SMK Purnama Tempuran. Namun ada beberapa hal yang patut kita jadikan catatan sebagai bentuk evaluasi, khususnya bagi birokrasi di Kecamatan Tempuran, di Kabupaten Magelang, dan juga untuk di Jawa Tengah pada umumnya. Yang pertama adalah kenapa ya pertemuan yang selama ini beberapa kali saya alami oleh instansi pemerintah itu dilangsungkan pada hari Jumat. Nah, sehingga pertemuan tersebut harus dipaksakan selesai sebelum datangnya waktu sholat Jumat tiba, dan akhirnya keputusan yang diambil pun menjadi terkesan dipaksakan dan menurut saya tidak solutif. Kemudian yang kedua, dari awal sampai akhir saya melihat pertemuan yang memang ditujukan untuk membahas penyelesaian suatu kasus yang menurut saya ini juga sangat serius ya, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa banyak orang, berkaitan dengan keberadaan gedung bertingkat 2 lantai sisi selatan di SMK Purnama Tempuran itu. Kenapa tidak ada notulensi? Nah, notulensi baru ada di akhir pertemuan, sehingga sampai saat ini, saat video ini saya buat, itu saya belum mendapatkan salinannya. Padahal menurut saya isi dari apa yang kemarin saya tanda tangani itu adalah rekomendasi hasil pertemuan. Notulensi dan rekomendasi setahu saya itu berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan dari awal pertemuan kemarin saya sudah sampaikan bahwa dua agenda pokok pertemuan adalah satu, membahas kaitannya dengan tanah di mana jalan dusun yang ditutup oleh bangunan tersebut. Kemudian yang kedua, keberadaan bangunan 2 lantai yang secara kaidah gedung bertingkat itu sangat membahayakan keselamatan jiwa banyak orang. Nah, sehingga dari awal kasus tersebut muncul di tahun 2007 sampai saat ini, perbuatan hukum ya atau tindakan hukum yang dilakukan adalah oleh pihak SMK Purnama Tempuran, bukan oleh Yayasan Purnama Jawa Tengah. Namun kemarin tidak ada dari subjek hukum SMK Purnama Tempuran, dalam hal ini kepala sekolah, wakil ataupun guru yang hadir, dengan alasan ada indikasi dari SMK Purnama Tempuran yang terpapar COVID. Nah, sehingga ada yang harus isolasi mandiri. Kalau memang ada yang positif COVID-19, ya menurut saya kenapa tidak ditunda sekalian, menunggu mereka selesai menjalani masa isolasi mandiri. Toh pertemuan yang kemarin dilakukan itu sejatinya sudah tertunda 1,5 tahun lebih barangkali ya, karena sejak sebelum adanya COVID itu saya sudah meminta kepada Ibu Camat Tempuran untuk mengadakan mediasi kasus tersebut. Nah, namun kemarin yang hadir adalah dari pihak Yayasan Purnama Jawa Tengah, Pak Nur dan staf beliau. Nah, ini menurut saya juga menjadi satu hal yang agak lucu gitu. Kemudian yang menurut saya menarik, nah ini juga sekaligus menjawab ke penasaran saya, yakni di awal sambutannya Pak Nur selaku ketua
Yayasan Purnama Jawa Tengah itu menyampaikan begini, setelah saya cek di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu ternyata nama Bangun Sutoto tidak ada di dalam daftar anggota Tagana. Nah, padahal ini bukti nomor induk anggota Tagana saya, dan saya pun kan juga kemarin di video yang pertama yang menantang Mas Ganjar Pranowo itu kan sampaikan bahwa validasi anggota Tagana di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang itu kan sampai saat ini itu kan menurut saya itu sontoloyo, kalau boleh meminjam istilah Pak Jokowi. Nah, sehingga ya menurut saya ini ada apa gitu loh. Kalau kemarin Pak Nur ngecek di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kok nama saya tidak ada, padahal di dalam aturan Permensos itu keanggotaan Tagana itu bisa hilang atau dicabut ya. Itu satu, karena anggota tersebut meninggal dunia. Yang kedua karena mengundurkan diri. Yang ketiga karena terbukti melakukan tindak pidana sehingga memang secara hukum menjadi hilang. Nah, ini menarik. Nah, pertanyaan saya, kalau Pak Nur sampai mengecek status keanggotaan Tagana saya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, kenapa untuk kasus di SMK Purnama berkaitan dengan penutupan jalan dusun dan juga gedung bertingkat ya 2 lantai yang menurut saya tidak sesuai dengan kaidah gedung tidak dicek juga. Ini kan lucu. Untuk status keanggotaan saya di Tagana aja panjenengan cek kok, sedangkan untuk kasus yang menurut saya ini sangat serius tidak dicek gitu loh. Jadi mohon maaf kalau panjenengan kemarin itu membawa setebal dokumen yang menjadi dasar, nah seyogianya perlu juga dicek validitas dari data tersebut ya, cek lapangan ya, cek fisik bangunan dan sebagainya, sehingga apa yang panjenengan sampaikan nantinya menjadi valid gitu loh. Tidak, mohon maaf, tidak ABS lah gitu, kira-kira begitu, tidak asal bapak senang. Jadi ini satu masukan untuk Mas Ganjar Pranowo, jangan sampai panjenengan mendapatkan informasi yang ABS ya, asal bapak senang gitu loh. Nah, ini suatu hal yang patut dijadikan evaluasi bersama. Nah, barangkali mohon maaf ini Mas Ganjar juga perlu sekali-sekali memberikan kuliah umum di hadapan para guru tenaga kependidikan, khususnya di lingkungan Yayasan Purnama Jawa Tengah ini, untuk ya barangkali mengingatkan juga agar beliau-beliau itu jadi tahu apa itu kebenaran formal, apa itu kebenaran material dan sebagainya. Nah, di dalam pengantar ilmu hukum itu kan juga disampaikan termasuk subjek hukum, objek hukum dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai sekali lagi dari pertemuan kemarin Mas Ganjar mendapatkan informasi yang menurut saya tidak valid, nah sehingga terkesan ABS ya. Mohon maaf nih, asal bapak senang. Kalau saya memang ABS, nah asli Bangun Sutoto. Oke, mekaten evaluasi dan juga catatan dari saya, dan seingat saya tambahan ini mohon maaf, rekomendasi yang kemarin dituliskan dari Bu Camat Tempuran adalah yang pertama kaitannya dengan tanah itu nanti akan dikoordinasikan, diselesaikan dengan melibatkan kantor BPN Kabupaten Magelang. Untuk yang bangunan gedung bertingkat itu nanti dengan melibatkan DPU SDM Kabupaten Magelang juga. Nah, sehingga monggo Mas Ganjar Pranowo ini saya mohon untuk bisa mengingatkan kepada tim panjenengan di Kabupaten Magelang khususnya yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk bekerja secara profesional ya, biar slogan jateng gayeng itu betul-betul terwujud, tidak justru malah jadi jateng puyeng ya. Mekaten
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.